Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, KPK menggeledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ngeri-ngeri sedap bos, ya ngeri-ngeri sedap ini begitu kan. Artinya apa? Artinya silahkan mau ditahan begitu kan. Ya biar apa? Biar nantinya begitu kan. Ya. Kalau Hasto ini ditahan, maka jelas Hasto akan bernyanyi. Suaranya akan lantang di situ. Ya secara tidak langsung Jokowi juga ketar-ketir. Kenapa? Menjadi blunder begitu kan. Ya, dokumen-dokumen ini menyangkut masalah keluarga Jokowi. Jadi saya rasa begitu kan ya. Saya rasa dengan adanya seperti ini ya penggeledahan sana sini ya silakan. Tidak ada masalah kok begitu. Tapi kita ingat ya, Hasto tidak tinggal diam. Ibu Megawati akan turun gunung begitu kan ya untuk membantu Hasto. Kita lihat saja nantinya. Jadi intinya soal penggeledahan ini kan sebenarnya ini drama aja, karena kan sebenarnya Pak Hasto sendiri udah jadi tersangka, ya kan, sudah ada pemeriksaan terhadap orang-orang lain juga di sekitar beliau, dan ini hanya menurut kami bisa jadi pengalihan isu dari kasus-kasus yang sebenarnya lebih besar untuk dibicarakan dan ditindaklanjuti, termasuk juga mungkin masuknya Presiden Joko Widodo dalam list atau daftar pemimpin dunia paling terkorup. Jadi bagi kami, bagi Pak Sekjen sendiri ini bukan hal yang baru, bukan hal yang menunjukkan, namun tidak ada lain selain untuk mengalihkan isu. Terima kasih. Hasto ini kan sebenarnya menjadi tersangka sekarang. Cuma ditahan ini masih belum ya. Karena kita tunggu saja ya. Ke depan ini tantangannya adalah membongkar bagaimana skandal-skandal dugaan keluarga Jokowi begitu kan. Coba kita baca komentar dari netizen ya. Banyak sekali pro dan kontra dan bahkan mengatakan alah paling ya hanya itu-itu aja. Coba kita baca ya. Yang Jawa Timur sudah lama digeledah, kapan digaruk KPK RI? Jangan tebang pilih lah. Jangan lalu kemudian by order. Bisa saja begitu kan? Ya, bisa saja. Jangan lalu kemudian ya hukum ini begitu kan? Ya keras pada oposisi. Ya garang pada oposisi. Jangan lalu kemudian ya ini ada pengalihan isu soal masalah OCCRP. Jokowi masuk nominasi orang terkorup dunia. bisa jadi begitu kan ya. Jadi saya kira kalau Hasto mau ditahan silahkan ditahan, nggak ada masalah. Karena sudah menjadi tersangka itu 2 alat bukti kan cukup. Silakan. Biar apa? Biar nanti membongkar bagaimana skandal-skandal dugaan yang kemudian dilakukan oleh keluarga Jokowi. Wah. Ini akan masyarakat akan bergerak menuntut ya mantan presiden itu. Jadi dengan adanya seperti ini ya silakan digeledah apa lagi begitu ya. Digeledah apa lagi? Buktinya masih ada ya. Misalnya Hasto sudah jadi tersangka. Kenapa kok masih digeledah? Buktinya apakah masih kurang? Kalau masih kurang, kenapa kok menjadi tersangka? Kalau sudah menjadi tersangka, kenapa tidak ditahan? Logika, ayo kita harus berpikir logika secara akal sehat. Itu kan, siapa yang mau pesan? Jangan-jangan ini bagian dari pengalihan isu OCCRP atau bagaimana? Lucu begitu kan ya. Saya kira lucu begitu. Jadi masa iya Hasto sudah jadi tersangka, 2 alat bukti sudah cukup ya, kok masih digeledah sana sini? Tom Lembong ya, buktinya masih belum ada, sudah dijadikan tersangka, sudah ditahan, kok beda-beda bos. Itulah di negara kita begitu kan ya. Makanya kata orang-orang begitu kan ya, kalau bisa jangan berurusan dengan aparat penegak hukum ya. Inilah rumit pada kenyataannya. Coba kita baca ini ngeri ya. Menurut saya kerja KPK ini makin aneh. Bukan fokus nangkap ya tersebut ya utama.
malah melebur kemana-mana, merah melebar kemana-mana. Inilah akibatnya jika komisioner titipan bekerja dan dipilih bukan oleh presiden terpilih, ada yang mau bawa ke MK nggak nih? Sah tidaknya orang Mulyono di KPK? Digeledah mau cari bukti apa ini ya? Mau bukti apa? Karena kan sudah ada bukti begitu kan ya. Mau cari bukti apa? Kan ngeri di situ bos ya. Jangan-jangan ya pencarian bukti seperti itu jangan-jangan ingin membongkar dokumen-dokumen itu. Jangan-jangan ingin memusnahkan dokumen-dokumen Hasto. Ini kan banyak spekulasi ya. Dugaan-dugaannya kan banyak. Jadi ayolah, kalau Hasto sudah jadi tersangka kan dua alat bukti kan cukup, ya ditahan aja. Kenapa sampai sekarang kok belum ditahan? Kenapa kok sampai sekarang kok masih mencari alat bukti, penggeledahan sana sini? Bikin begitu logikanya, ya. Mau menggeledah dokumen atau apa? Coba kita baca beritanya. Ini menarik ya beritanya. Dengan Hasto digeledah. Coba kita baca ini. KPK geledah rumah Sekjen PDP Hasto Kristianto. Ngeri ya. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah kediaman Sekretaris Jenderal PDP ya Perjuangan PDP Hasto Kristianto terkait dengan kasus dugaan suap dan perintangan ya. Penyidikan atau obstruction of justice ya. Obstruction of justice ya, betul. Saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka Hasto dan bahkan bicara Tessa Mahardika Sugiarto dan ditanyakan mengenai penggeledahan di rumah kediaman Hasto tersebut. Jangan-jangan mau cari alat bukti atau dokumen-dokumen yang kemudian disimpan oleh Hasto. Jangan-jangan KPK ingin mencari itu. Kalau itu yang dicari lalu kemudian ditemukan, ya bisa saja begitu kan ya. Sebelum Hasto mengungkapkan kepada publik, apakah sudah mau dimusnahkan? Bisa cari, semoga saja begitu kan ya. Semoga saja ini Hasto mengungkapkan dokumen-dokumen itu begitu. Dokumen-dokumen sangat penting sekali. Ya, dokumen-dokumen itu sangat penting sekali. Kalau ternyata ada di Ibu Koni ini gimana? Jubir bicara berlatar belakang pensiunan Polri ini belum bisa memberikan banyak informasi karena penggeledahan masih berlangsung. Ia baru memastikan rumah yang digeledah adalah rumah pribadi Hasto di Bekasi, Jawa Barat. Selebihnya, Tessa mengaku masih menunggu informasi dari tim penyidik mengenai detail penggeledahan di rumah elit partai Banteng tersebut. Bahkan ya KPK mengumumkan Hasto dan advokat ya PDP Donetri Istigama sebagai tersangka pada pekan terakhir ya tahun kemarin. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada Wahyu untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu. Padahal ya Harun ya hanya memperoleh suara sebanyak 5.000 ya sedangkan calon legislatif PDP dan Rizky Aprila mendapatkan 44.000. Jadi kita tunggu saja. Jadi saya kira bahwa dengan adanya seperti ini penggeledahan seperti KPK dipertanyakan begitu. Mau cari bukti apa di situ begitu ya. Kalau mau cari bukti dokumen-dokumen Hasto silahkan dicari. Ya tapi kan kita lihat saja nantinya begitu. Apakah Hasto ini akan bernyanyi di persidangan atau tidak. Itu kan nantinya pasti muncul narasi-narasi itu begitu. Tapi kalau Hasto tidak menunjukkan dokumen-dokumen itu, maka yang jelas ya sebagai hanya gertakan omon-omon aja. Kita tunjukkan begitu kan ya. Kita tunjukkan saja. Yang pertanyaannya sekarang lebih kuat mana PDP dan Jokowi itu kan? Yang dilihat itu kan begitu. Jadi saya kira ayolah kita silahkan ya diadili ya sesuai dengan bukti-bukti yang ada, tapi jangan sampai politik kita itu balas dendam ya. Politik itu jangan sampai ada balas dendam sana sini ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.